Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Bu, saya atas nama Andi Syabbatina mendapatkan tugas dari dosen mengenai Federasi Serikat Guru Indonesia menyatakan bahwa Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 adalah pedoman penting untuk mencegah perundungan dan kekerasan yang terjadi di lingkungan sekolah atau satuan pendidikan. Terkait hal tersebut, saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan Ibu, yaitu yang pertama masalah pemerataan sosialisasi. Yang pertama, apakah Ibu pernah mendengar terkait peraturan Kementerian Pendidikan Nomor 46 terkait pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkup satuan pendidikan? Apakah Ibu paham terkait undang-undang tersebut? Ya, jadi Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 46 2023 adalah termasuk hal baru ya, karena tahun 2023 ini yang keluarannya. Nah, itu merupakan sebenarnya yang kami pahami, dia merupakan payung hukum dalam penanganan masalah perundungan dan kekerasan di sekolah. Ya, jadi seperti itu. Selanjutnya Ibu, kira-kira menurut Ibu penting atau tidak peraturan menteri tersebut melihat kondisi sekolah yang sekarang? Ya, kalau kami memahami dan kami melihat itu sangat penting. Karena Permen ini kan dia merupakan payung hukum. Ada yang bisa menjadi pegangan kita. Ya, dengan adanya pegangan kita kan otomatis kita merasa aman untuk melakukan atau bertindak atau memproses sesuatu itu. Dan ini sangat penting sekali karena kasus yang seperti ini akan selalu ada kaitannya dengan baik di sekolah maupun di luar sana kan, yang artinya kita akan bersinggungan dengan hukum. Jadi ini sangat penting ya, sebagai acuan kita, sebagai pedoman kita dalam melaksanakan pencegahan perundungan dan pencegahan kekerasan di lingkup satuan pendidikan. Iya. Ya Ibu, selanjutnya apakah Ibu pernah mendiskusikan hal ini dengan teman-teman seprofesi sesama guru BK? Jika pernah, bagaimana respon yang diberikan terhadap hal tersebut? Ya, pernah. Pernah kami adakan di bulan berapa itu di grup BKMG BK yang dilakukan di Kabupaten Bone, semacam workshop, dan itu sudah diberikan materi-materi ini. Materi-materi ini sudah kita dapatkan dan menjadi perhatian, sehingga kami tidak lagi merasa sebenarnya kesulitan dengan ini ya, karena sudah diwacanakan, sudah diberikan pelatihan di kemarin berkaitan dengan masalah perundungan dan kekerasan di lingkup sekolah. Ya, seperti itu. Jadi sudah pernah. Selanjutnya Bu, untuk terkait efisiensi dari perundang-undangan tersebut, yang pertama, apakah Ibu merasa memiliki dukungan yang memadai untuk mengimplementasikan kurikulum tersebut? Kalau berbicara tentang dukungan ya, secara ini belum secara ini ya, karena mungkin sekarang kan masih dalam taraf sosialisasi sebenarnya, kan ini masih 2023. Tapi pemerintah daerah kan, terkhusus dari Dinas Pendidikan itu sudah
sudah melaksanakan semacam lomba yang dimana semua sekolah ikut untuk itu, termasuk salah satu item itu adalah masalah perundungan. Ya, masalah perundungan, bagaimana mensosialisasikannya, kemudian bagaimana proses jika terjadi seperti itu sudah. Jadi masalah secara ini kalau saya lihat kalau diangkakan berapa persen ya mungkin 50%. Ya. Mungkin barangkali seiring dengan waktu nanti sudah untuk sementara ya seperti itu 50% lah kalau saya itu. Ya. Selanjutnya Ibu, jika melihat maraknya kekerasan yang terjadi di lingkungan sekolah, apakah kira-kira permen ini terlihat efektif? Ya, saya kira ini sangat efektif sekali. Seperti yang saya dari awal saya katakan bahwa dengan adanya Permen nomor 46 tahun 2023 ini, artinya kita memiliki pedoman, acuan, petunjuk dalam melaksanakan tindakan atau melaksanakan penanggulangan masalah perundungan atau kekerasan di lingkup sekolah. Jadi seperti itu, dan dengan adanya permen ini kan semua mungkin stakeholder yang ada di sekolah kan bisa terlibat. Karena ini bukan diperuntukkan hanya bocah. Dengan adanya permen ini semua yang ada dalam lingkup sekolah itu ya terlibat di dalam. Begitu dalam lingkup kecil, begitu dalam lingkup Kabupaten Bone kan seperti itu. Ya, jadi sangat efektif dengan permen ini. Ya. Selanjutnya terkait kecukupannya Ibu. Seberapa penting peraturan tersebut membantu kinerja Ibu dalam menjalankan tugas di sekolah? Ya, itu tadi ya mungkin hampir sama sih. Kecukupan dengan adanya permen ini saya kira ini meluas, dia bersifat komprehensif dan tersistematis. Kenapa saya bilang komprehensif? Kan ini stakeholder masuk. Yang dulunya kan ini penanganannya masalah perundungan kan di dalam lingkup BK kan tidak asing lagi kan. Dengan adanya permen ini, yang membedakan dengan adanya permen ini kan semua yang ada di dalam ini kan ada di dalamnya. Kalau di kurikulum Merdeka kan itu sudah jelas bagaimana membuat semacam tim khusus, tim khusus dalam jadi kepala sekolah, guru BK, guru yang berkaitan di dalamnya, ekstrakurikuler itu masuk semua. Jadi saya kira ini sangat membantu dengan adanya permen ini. Artinya kita lebih bisa bekerja sama, bertanggung jawab bersama-sama dalam jika terjadi masalah perundungan atau tindak kekerasan di sekolah. Ya. Terkait isu kemarin yang sempat viral Ibu, itu terkait isu Babinsa untuk bisa masuk ke pokok pendidikan, penguatan karakter dan penguatan jiwa nasionalisme siswa. Terkait hal itu bagaimana menurut Ibu? Babinsa, ya saya kira itu lebih bagus lagi karena kita sudah terlibat keluar, anak-anak kan pasti juga dengan seperti itu meluas, maka dia akan ini betul-betul ini perhatian ini. Jadi dengan adanya seperti itu kan fokusnya baik kepada siswa maupun yang ada di dalam itu akan bersama-sama perhatian dengan kondisi seperti ini. Nah dengan adanya kefokusan dengan seperti itu kan maka kita akan lebih mudah mudah untuk mengaplikasikannya. Ya jadi seperti itu. Bisa. Untuk terkait ketetapan peraturan tersebut, yang pertama Ibu, apakah ada aspek tertentu dari kurikulum tersebut yang Ibu rasa perlu diperbaharui atau disesuaikan?
masalah monitor baru kurikulum itu saya kira ini kan masih dalam masa sosialisasi kan. Ya belum kita bisa melihat secara lebih meluas, secara lebih komprehensif ini plus minusnya. Ya ini kan baru 2003 dan itu pun belum, kalau melihat daripada ini kan belum merata secara ini. Ya. Jadi saya kira belum ya. Belum bisa, apalagi kita namanya apa tadi lagi? Penyesuaian atau perbaruan. Ya perbaruan. Jadi kalau saya belum bisa menilai. Ya artinya kalau dalam hal penilaian jangka pendek ya mungkin ada, tapi itu belum bisa. Kalau menurut Ibu ya, menurut Ibu. Karena ini kan masih dalam proses. Ya. Apakah dalam penerapan tersebut apa kendala atau tantangan yang mungkin dihadapi guru dalam menerapkan kurikulum tersebut? Kalau saya bilang kendalanya karena kita belum terlalu ini, jadi belum bisa mendapatkan kendala yang ini ya. Mungkin dari sisi ini saja barangkali untuk lebih efisien dalam masalah perlindungan kan itu perlu ada pembiayaan finansialnya kan. Finansialnya perlu ada tim khusus, kemudian ada ruangannya, ada pembagian job-jobnya gitu kan. Nah itu kan perlu semua yang namanya finansial kan. Nah ini belum di sekolah ini belum ada alokasi dana untuk itu. Jadi kita masih mengekor di dalam program-program pendidikan. Ya. Apakah hasil kebijakan tersebut memuaskan kebutuhan guru BK di sekolah? Memuaskan kebutuhan, ya itu tadi barangkali yang saya sampaikan bahwa dengan adanya permen ini maka beban daripada BK itu kan diluaskan lagi. Dulunya kan ini perundungan, ini ceritanya kan perundungan kekerasan itu layanan responsif. Pasti guru-guru ataupun siapa pasti disodorkan ke guru BK untuk penanganannya kan. Nah dengan adanya permen ini kan di dalamnya kan bukan hanya guru BK yang bisa masuk, ya kan? Misalnya masuk Wakasek, masuk kepala sekolah, masuk di mata pelajaran yang terlibat, masuk pembinaan ekstrakurikuler, bahkan anak-anak pun yang bisa juga masuk dalam satu kesatuan. Jadi saya kira itu, jadi lebih meluas lagi, ya, meluas lagi. Ya. Sudah? Ya, Ibu. Terima kasih atas waktunya. Implementasinya di sini nih setiap gedung itu sudah ada poster-poster masalah perlindungan. Setiap gedung ada posternya, jadi itu bentuk sosialisasi dari sekolah itu untuk untuk memberikan semacam edukasi siswa-siswa supaya dia mengetahui, memahami dan menghindari daripada perundungan dan kekerasan. Kan bentuk layanan informasi dan ya. Jadi seperti itu. Sudah? Sudah, Ibu. Terima kasih, Ibu. Enggak perlu ini identitas. Iya, Bu, perlu. Ada, nanti saya kirimkan ke Ibu. Oh iya, oke Pale. Ya. Oke Pale, makasih ya sudah memberikan kesempatan. Kasih, Ibu. Semoga
Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum.